Pernahkah kamu merasa lelah, padahal tubuhmu tidak terlalu banyak bekerja? Pernahkah kamu merasa sesak, padahal napasmu masih lancar? Pernahkah kamu merasa gelisah, padahal semua kebutuhanmu tercukupi? Jika iya, mungkin yang sedang lelah bukan tubuhmu. Mungkin yang sedang penat bukan pikiranmu. Bisa jadi yang sedang meminta perhatian adalah hatimu. Banyak orang menjaga rumahnya tetap bersih, tetapi membiarkan hatinya dipenuhi debu luka, kecewa, iri, marah, dendam, dan ketakutan. Banyak orang rajin merawat wajah di depan cermin, tetapi lupa merawat batin yang setiap hari menanggung beban kehidupan. Padahal hati adalah pusat ketenangan. Ketika hati bersih, hidup terasa ringan. Ketika hati keruh, dunia yang indah pun terasa sempit. Tubuh yang sehat penting, pikiran yang cerdas penting, tetapi hati yang bersih adalah fondasi dari keduanya. Karena hati yang tenang membantu tubuh beristirahat lebih baik. Hati yang lapang membuat pikiran lebih jernih. Hati yang damai membuat langkah lebih kuat. Hari ini kita akan berbicara tentang tips sehat yang sering dilupakan banyak orang, yaitu membersihkan hati untuk ketenangan jiwa. Ini bukan sekadar nasihat rohani. Ini adalah kebutuhan hidup modern. Di tengah kebisingan informasi, tekanan pekerjaan, hubungan yang rumit, dan tuntutan tanpa henti, hati membutuhkan perawatan. Membersihkan hati bukan berarti menjadi manusia sempurna. Membersihkan hati berarti menyadari bahwa ada kotoran batin yang menumpuk, lalu berani membersihkannya sedikit demi sedikit. Langkah pertama adalah jujur pada diri sendiri. Banyak orang tidak tenang karena menolak mengakui isi hatinya. Mereka berkata baik-baik saja, padahal terluka. Mereka tersenyum, padahal kecewa. Mereka tertawa, padahal sedang hancur. Menutupi perasaan terlalu lama hanya membuat hati semakin sesak. Cobalah duduk tenang sejenak. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya kamu rasakan? Marahkah kamu? Sedihkah kamu? Kecewakah kamu? Takutkah kamu? Jangan menghakimi jawaban itu. Dengarkan saja. Karena kejujuran adalah sapu pertama yang membersihkan hati. Seringkali ketenangan datang bukan ketika semua masalah selesai, tetapi ketika kita berani mengakui isi hati sendiri. Langkah kedua adalah belajar melepaskan dendam. Dendam terlihat seperti kekuatan, padahal sebenarnya beban. Orang yang menyimpan dendam seperti membawa batu di dalam tas kemanapun ia pergi. Semakin lama dibawa, semakin berat rasanya. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti membebaskan dirimu dari racun yang kamu minum sendiri. Ketika kamu memaafkan, kamu tidak sedang menghadiahi orang lain. Kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Mungkin lukamu besar. Mungkin pengkhianatan itu nyata. Mungkin rasa sakitnya dalam. Tidak apa-apa jika butuh waktu. Tetapi jangan jadikan luka sebagai alamat tinggal. Jadikan ia pelajaran, bukan penjara. Hati yang dipenuhi dendam sulit merasakan damai. Hati yang belajar memaafkan mulai mengenal cahaya. Langkah ketiga adalah mengurangi iri hati. Iri lahir ketika kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain dan lupa mensyukuri kehidupan sendiri. Di era sekarang, iri semakin mudah tumbuh. Kita melihat pencapaian orang lain setiap hari. Kita melihat senyum mereka, liburan mereka, keberhasilan mereka. Kita membandingkan bagian belakang panggung hidup kita dengan sorotan panggung hidup orang lain. Padahal setiap orang punya perjuangan yang tidak terlihat. Tidak semua senyum berarti bahagia. Tidak semua kemewahan berarti tenang. Tidak semua pencapaian berarti damai. Jika ingin membersihkan hati, batasi kebiasaan membandingkan diri. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Tugasmu bukan menjadi orang lain. Tugasmu adalah menjadi versi terbaik dari dirimu. Saat iri datang, ubahlah menjadi doa. Saat melihat orang lain berhasil, katakan dalam hati, semoga mereka diberkahi, dan semoga aku juga dimampukan mencapai jalanku sendiri. Hati yang iri mudah panas. Hati yang bersyukur mudah teduh. Langkah keempat adalah memperbanyak syukur. Syukur bukan sekadar mengucap terima kasih.
Syukur adalah cara melihat hidup. Orang yang bersyukur tetap bisa menangis, tetap bisa lelah, tetap punya masalah. Tetapi ia tidak buta terhadap nikmat yang masih ada. Masih bisa bernapas adalah nikmat. Masih punya kesempatan memperbaiki diri adalah nikmat. Masih bisa belajar adalah nikmat. Masih ada orang yang peduli adalah nikmat. Bahkan ketika segalanya terasa berat, selalu ada sesuatu yang bisa disyukuri. Cobalah setiap pagi menyebut 3 hal yang kamu syukuri. Lakukan setiap malam sebelum tidur. Kebiasaan sederhana ini perlahan membersihkan hati dari keluhan berlebihan. Keluhan membuat hati gelap. Syukur menyalakan lampu di dalam jiwa. Langkah kelima adalah menjaga lisan. Banyak hati kotor bukan karena disakiti orang lain, tetapi karena lisannya sendiri. Ghibah, hinaan, gosip, fitnah, kata-kata kasar, sindiran tajam, semua itu meninggalkan bekas pada jiwa. Saat seseorang terbiasa berkata buruk, hatinya ikut terbiasa memikirkan keburukan. Saat mulut dipenuhi racun, batin pun ikut keracunan. Belajarlah menahan kata yang tidak perlu. Tidak semua hal harus dikomentari. Tidak semua kesalahan orang perlu diumumkan. Tidak semua emosi perlu dilampiaskan lewat ucapan. Kadang diam adalah kebijaksanaan. Kadang lembut adalah kekuatan. Hati menjadi lebih bersih ketika lisan lebih terjaga. Langkah keenam adalah berhenti memelihara kebencian pada diri sendiri. Ada orang yang mudah memaafkan orang lain, tetapi sangat keras pada dirinya sendiri. Ia terus mengingat kesalahan masa lalu. Ia menyalahkan diri tanpa henti. Ia merasa tidak layak bahagia. Jika itu dirimu, dengarkan ini baik-baik. Kamu memang pernah salah. Semua manusia pernah salah. Kamu memang punya masa lalu. Semua manusia punya cerita kelam. Tetapi kamu juga punya kesempatan berubah. Jangan jadikan kesalahan lama sebagai identitas tetap. Kesalahan adalah peristiwa, bukan jati diri. Belajarlah berkata pada diri sendiri, aku sedang bertumbuh. Aku sedang belajar. Aku boleh memperbaiki hidupku. Hati yang terus dihukum akan lelah. Hati yang diberi kesempatan akan sembuh. Langkah ketujuh adalah memperbanyak keheningan. Dunia terlalu ramai. Notifikasi berbunyi, berita datang tanpa henti, opini bertabrakan setiap detik. Jika kamu terus berada dalam kebisingan, kamu sulit mendengar suara hatimu sendiri. Luangkan waktu untuk diam. Duduk tenang tanpa layar. Tarik napas perlahan. Rasakan keberadaanmu. Dengarkan isi batinmu. Berdoalah. Renungkan hidupmu. Keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah ruang pembersihan. Banyak jawaban datang ketika kita berhenti berisik. Langkah ke-8 adalah memilih lingkungan yang menyehatkan jiwa. Hati mudah terpengaruh suasana. Jika kamu terus berada di sekitar orang yang suka mengeluh, merendahkan, memancing konflik, dan menebar energi buruk, hatimu akan ikut keruh. Pilih teman yang mengingatkan saat salah, mendukung saat lemah, dan tulus saat dekat. Pilih percakapan yang memberi nilai. Pilih tempat yang menenangkan. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Tidak semua kedekatan harus dilanjutkan. Kadang menjaga jarak adalah bentuk menjaga kesehatan batin. Hati yang dijaga lingkungannya lebih mudah bersih. Langkah ke-9 adalah ikhlas terhadap hal yang tidak bisa dikendalikan. Banyak kegelisahan datang karena kita ingin mengatur segalanya. Kita ingin semua orang paham kita. Kita ingin rencana selalu berhasil. Kita ingin masa depan sesuai harapan. Kita ingin hidup tanpa kehilangan. Namun hidup tidak bekerja seperti itu. Ada hal yang bisa diusahakan, dan ada hal yang harus diterima. Ada pintu yang bisa diketuk, dan ada pintu yang memang tertutup. Ada orang yang bisa dipertahankan, dan ada yang harus dilepas. Ikhlas bukan menyerah. Ikhlas adalah berdamai dengan kenyataan sambil tetap berusaha sebaik mungkin. Saat kamu berhenti memaksa hal yang bukan milikmu, hati mulai bernapas lega. Langkah ke-10 adalah membantu orang lain. Salah satu cara tercepat membersihkan hati adalah berbuat baik. Menolong tanpa pamrih, memberi tanpa pamer.
mendengar tanpa menghakimi, hadir tanpa syarat. Ketika kamu meringankan beban orang lain, hatimu ikut diringankan. Ketika kamu menyalakan cahaya untuk orang lain, jiwamu ikut terang. Tidak harus besar. Senyum tulus pun berharga. Pesan yang menenangkan pun berarti. Doa diam-diam pun mulia. Kebaikan kecil yang konsisten sering lebih menyembuhkan daripada tindakan besar yang jarang. Langkah ke-11 adalah menjaga ibadah dan hubungan spiritual. Hati manusia membutuhkan sandaran yang lebih tinggi dari dunia. Jika hati hanya bergantung pada uang, manusia, jabatan, atau pujian, ia akan mudah goyah. Karena semua itu bisa berubah. Tetapi saat hati terhubung dengan Tuhan, ada tempat pulang yang tidak goyah. Ada sumber tenang yang tidak habis. Ada harapan yang tetap hidup meski keadaan sulit. Berdoa, berzikir, membaca kitab suci, bersujud, merenung, berserah diri. Semua itu bukan rutinitas kosong. Itu adalah nutrisi jiwa. Tubuh butuh makanan. Hati butuh kedekatan spiritual. Langkah ke-12 adalah sabar dalam proses. Membersihkan hati bukan pekerjaan sehari. Ini perjalanan panjang. Kadang hari ini kamu tenang, besok kamu marah lagi. Hari ini ikhlas, besok kecewa lagi. Hari ini kuat, besok rapuh lagi. Itu normal. Jangan putus asa hanya karena masih jatuh. Kebersihan hati dibangun lewat latihan berulang. Seperti rumah yang perlu disapu terus-menerus, hati pun perlu dirawat terus-menerus. Kemajuan kecil tetap kemajuan. Satu dendam yang berhasil dilepas adalah kemenangan. Satu kebiasaan buruk yang dikurangi adalah kemenangan. Satu malam yang diisi doa tulus adalah kemenangan. Hormati prosesmu. Sekarang bayangkan dua orang dengan masalah yang sama. Yang satu hatinya penuh amarah, iri, dan keluhan. Yang satu lagi hatinya lapang, bersyukur, dan ikhlas. Masalah mereka sama, tetapi pengalaman hidup mereka berbeda jauh. Itulah mengapa membersihkan hati sangat penting. Karena kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh keadaan luar, tetapi oleh kondisi dalam. Orang yang hatinya bersih bisa tidur lebih nyenyak. Ia tidak sibuk memikirkan kejatuhan orang lain. Ia tidak lelah pura-pura. Ia tidak terpenjara masa lalu. Ia tidak haus pengakuan berlebihan. Ia mungkin tetap punya masalah, tetapi jiwanya tidak mudah runtuh. Jika hari ini kamu merasa gelisah, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Mungkin yang perlu dibersihkan bukan jalan di luar, tetapi ruang di dalam. Mulailah sederhana. Maafkan satu orang. Syukuri 3 hal. Kurangi 1 kebiasaan buruk. Diam 5 menit. Berdoa dengan tulus. Bantu 1 orang. Lepaskan 1 beban. Lakukan hari demi hari. Suatu saat kamu akan sadar bahwa ketenangan jiwa bukan datang dari memiliki segalanya. Ketenangan jiwa datang dari hati yang tidak dipenuhi hal-hal yang merusaknya. Kamu tidak perlu menunggu hidup sempurna untuk tenang. Kamu hanya perlu mulai membersihkan hati sekarang juga. Jika badai datang, hati yang bersih lebih kuat bertahan. Jika rezeki datang, hati yang bersih tidak sombong. Jika kehilangan datang, hati yang bersih tidak hancur sepenuhnya. Jika keberhasilan datang, hati yang bersih tetap rendah hati. Jika penolakan datang, hati yang bersih tetap percaya diri. Karena kekuatan sejati sering tersembunyi di dalam jiwa yang tenang. Hari ini, mungkin tidak semua masalahmu selesai. Mungkin bebanmu masih ada. Mungkin pertanyaanmu belum terjawab. Tetapi kamu selalu bisa memulai satu hal penting, membersihkan hati. Dan saat hati mulai bersih, jalan hidup terasa lebih terang. Semoga hatimu dilapangkan, pikiranmu dijernihkan, langkahmu dikuatkan, dan jiwamu dipenuhi ketenangan. Jangan menyerah pada hidup yang berat. Rawat hatimu, karena dari sanalah lahir kekuatan untuk menjalani segalanya. Saat hati bersih, kamu akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil yang dulu memancing emosi, kini tidak lagi mudah mengguncangmu. Perkataan orang yang dulu terasa menusuk, kini hanya lewat seperti angin. Keadaan yang dulu membuatmu panik,
kini bisa kamu hadapi dengan lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena di dalam dirimu sudah tumbuh ruang yang lebih luas untuk menerima, memahami, dan menyikapi. Orang yang hatinya sempit mudah tersinggung. Orang yang hatinya lapang lebih mudah mengerti. Orang yang hatinya penuh luka sering bereaksi berlebihan. Orang yang hatinya terawat lebih mampu merespons dengan bijaksana. Inilah kekuatan dari kebersihan batin. Ia tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya terasa dalam setiap keputusan. Ketika hati dipenuhi iri, seseorang sulit menikmati pencapaiannya sendiri. Ia selalu merasa kurang karena sibuk melihat milik orang lain. Ketika hati dipenuhi dendam, seseorang sulit tidur nyenyak karena pikirannya terus mengulang luka lama. Ketika hati dipenuhi kesombongan, seseorang sulit belajar karena merasa sudah tahu segalanya. Namun ketika hati dipenuhi syukur, seseorang mudah bahagia dengan hal sederhana. Ketika hati dipenuhi kasih, seseorang mudah memaafkan. Ketika hati dipenuhi kerendahan hati, seseorang mudah berkembang. Maka jangan heran jika dua orang memiliki jumlah harta yang sama, tetapi tingkat ketenangannya berbeda. Jangan heran jika dua orang menghadapi ujian yang sama, tetapi daya tahannya berbeda. Perbedaannya sering terletak pada isi hati. Membersihkan hati juga berarti belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Banyak pertengkaran terjadi bukan karena masalah besar, tetapi karena dua ego saling mempertahankan diri. Dua orang sama-sama ingin menang. Dua orang sama-sama ingin dianggap paling benar. Pada akhirnya, hubungan rusak hanya demi kepuasan sesaat. Kadang kamu tidak perlu menang dalam perdebatan untuk menang dalam kehidupan. Kadang mengalah dalam ego adalah kemenangan besar bagi kedamaian. Tidak semua kesalahpahaman harus diperpanjang. Tidak semua komentar harus dibalas. Tidak semua provokasi harus ditanggapi. Ada saatnya kedewasaan berbicara lewat ketenangan. Membersihkan hati juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaimu. Ini kenyataan yang perlu diterima agar jiwa tenang. Kamu bisa tulus, tetapi tetap disalahpahami. Kamu bisa baik, tetapi tetap dibenci. Kamu bisa berusaha, tetapi tetap diremehkan. Jika kamu menggantungkan kedamaian pada penilaian semua orang, kamu akan lelah seumur hidup. Lakukan yang benar semampumu. Bersikap baik sebisamu. Perbaiki kesalahan jika memang salah. Tetapi jangan jadikan pendapat manusia sebagai pusat harga dirimu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh suara ramai di luar sana. Membersihkan hati juga berarti berdamai dengan masa lalu. Ada orang yang tubuhnya hidup di masa kini, tetapi hatinya masih tinggal di masa lalu. Ia masih memikirkan penolakan bertahun-tahun lalu. Ia masih menyimpan rasa malu dari kegagalan lama. Ia masih terjebak pada kesalahan yang sudah lewat. Masa lalu bisa menjadi guru, tetapi jangan biarkan ia menjadi penjara. Kamu tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kamu bisa menentukan makna dari apa yang terjadi. Kamu bisa memilih menjadikannya sumber kebijaksanaan, bukan sumber luka abadi. Apa yang pernah hilang mungkin tidak kembali. Apa yang pernah rusak mungkin tidak sama lagi. Tetapi dirimu masih bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Kadang yang perlu disembuhkan bukan kenangannya, tetapi cara kita memandang kenangan itu. Membersihkan hati juga berarti memberi ruang untuk istirahat. Tidak semua kelelahan berasal dari kerja keras. Sebagian kelelahan datang dari overthinking, dari memendam emosi, dari pura-pura kuat, dari mencoba menyenangkan semua orang. Belajarlah beristirahat tanpa rasa bersalah. Tidurlah cukup. Kurangi beban yang bukan tanggung jawabmu. Matikan ponsel sesekali. Jauhkan diri dari percakapan yang menguras energi. Berhenti menjelaskan diri kepada orang yang memang tidak ingin mengerti. Istirahat bukan kemunduran. Istirahat adalah bagian dari pemulihan. Hati yang dipaksa terus berlari akan kehabisan tenaga. Hati yang diberi jeda akan menemukan ritmenya kembali. Ada satu kebiasaan sederhana yang sangat kuat untuk membersihkan hati, yaitu mendoakan kebaikan bagi orang lain. Saat kamu mendoakan orang lain dengan tulus, iri perlahan melemah. Kebencian perlahan mencair.
Ego perlahan mengecil. Kamu belajar bahwa hidup bukan perlombaan saling menjatuhkan. Doakan temanmu yang sedang berjuang. Doakan keluargamu yang sedang lelah. Doakan orang yang pernah menyakitimu agar mendapat hidayah dan berubah. Doakan dirimu sendiri agar diberi kekuatan. Doa yang tulus seringkali menyembuhkan orang yang berdoa lebih dulu. Membersihkan hati juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran. Apa yang kamu tonton, dengar, baca, dan ikuti setiap hari memengaruhi batinmu. Jika setiap hari kamu mengonsumsi kebencian, gosip, sensasi, dan hal-hal yang memancing emosi, jangan heran jika hati mudah gelisah. Jika setiap hari kamu mengisi diri dengan ilmu, inspirasi, ketenangan, dan nilai kebaikan, hati akan lebih stabil. Jaga asupan batin sebagaimana kamu menjaga makanan tubuh. Tidak semua yang viral layak masuk ke pikiranmu. Tidak semua hiburan menyehatkan jiwamu. Tidak semua informasi perlu kamu simpan. Bijak memilih isi kepala membantu membersihkan isi hati. Kadang seseorang berkata, "Aku ingin tenang," tetapi kebiasaannya setiap hari justru menumbuhkan kegelisahan. Ia tidur larut malam, bangun dengan ponsel, membandingkan diri, marah pada hal kecil, mengeluh sepanjang hari, dan jarang memberi waktu untuk merenung. Ketenangan bukan kebetulan. Ketenangan adalah hasil dari kebiasaan yang benar. Begitu pula hati yang bersih bukan hadiah instan. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Setiap kali kamu memilih sabar, hati dibersihkan. Setiap kali kamu memilih jujur, hati dibersihkan. Setiap kali kamu memilih memaafkan, hati dibersihkan. Setiap kali kamu memilih syukur, hati dibersihkan. Setiap kali kamu memilih menahan diri dari keburukan, hati dibersihkan. Bayangkan jika selama sebulan kamu sungguh-sungguh merawat hati. Bangun pagi dengan doa. Mengurangi keluhan. Menjaga ucapan. Menolong orang lain. Tidak membandingkan diri. Tidur dengan rasa syukur. Perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat dari luar. Tetapi dari dalam, kamu akan merasakannya. Napas lebih ringan. Tidur lebih nyenyak. Pikiran lebih tenang. Emosi lebih stabil. Harapan lebih hidup. Inilah kesehatan yang sering dilupakan, yaitu kesehatan jiwa. Tubuh dan jiwa saling memengaruhi. Saat hati tertekan, tubuh ikut lelah. Saat jiwa damai, tubuh lebih mudah pulih. Karena itu membersihkan hati bukan hanya urusan spiritual, tetapi juga bagian dari hidup sehat secara menyeluruh. Jika hari ini kamu merasa banyak beban, cobalah tanyakan dengan lembut pada dirimu sendiri. Apakah aku terlalu banyak menyimpan marah? Apakah aku terlalu keras pada diri sendiri? Apakah aku terlalu sibuk mengejar pengakuan? Apakah aku terlalu sering membandingkan hidupku? Apakah aku lupa bersyukur? Apakah aku jarang memberi waktu untuk hatiku bernapas? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membuka jalan perubahan. Tidak ada manusia yang hatinya selalu bersih. Semua orang berjuang. Semua orang kadang jatuh dalam iri, marah, takut, kecewa, dan sombong. Tetapi orang yang bijak tidak membiarkan kotoran itu menetap terlalu lama. Ia segera sadar. Ia segera membersihkan. Ia segera kembali. Dan itulah yang membuatnya kuat. Mulailah malam ini. Sebelum tidur, pejamkan mata sejenak. Maafkan dirimu atas kesalahan yang sedang kamu perbaiki. Maafkan orang yang masih mengganggu pikiranmu. Bersyukurlah atas satu hal kecil hari ini. Serahkan beban yang tak mampu kamu pikul sendirian kepada Tuhan. Lalu tidurlah dengan hati yang lebih ringan. Besok pagi, bangunlah sebagai pribadi yang baru lagi. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk membersihkan hati. Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Jangan tunggu masalah hilang untuk tenang. Jangan tunggu orang lain berubah untuk damai. Mulailah dari dalam dirimu. Karena ketika hati mulai bersih, dunia yang sama bisa terasa jauh lebih indah. Dan ketika dunia mulai terasa lebih indah, bukan berarti semua hal berubah di sekelilingmu. Jalanan tetap ramai. Tugas tetap menumpuk. Tantangan tetap datang.
Orang-orang tetap memiliki sifat yang beragam. Ada yang mendukungmu, ada yang meragukanmu. Ada yang menyayangimu, ada yang menyakitimu. Namun yang berubah adalah caramu memandang semuanya. Dulu kamu melihat masalah sebagai ancaman. Kini kamu melihatnya sebagai latihan. Dulu kamu melihat kritik sebagai serangan. Kini kamu melihatnya sebagai bahan evaluasi. Dulu kamu melihat kegagalan sebagai akhir. Kini kamu melihatnya sebagai proses pembelajaran. Inilah tanda bahwa hati mulai sehat. Ia tidak lagi bereaksi berlebihan pada setiap kejadian. Ia belajar memilah mana yang perlu dipikirkan, mana yang harus dilepaskan. Banyak orang menderita bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena tafsir yang dibangun di dalam pikirannya. Satu komentar kecil bisa terasa seperti penghinaan besar. Satu penolakan bisa terasa seperti bukti bahwa dirinya tidak berharga. Satu kesalahan bisa dianggap akhir dari segalanya. Padahal seringkali kejadian itu netral. Pikiran dan hati kitalah yang memberinya warna. Jika hati keruh, semua tampak suram. Jika hati jernih, bahkan kesulitan pun mengandung pelajaran. Karena itu, membersihkan hati bukan sekadar memperbaiki emosi. Ini adalah memperbaiki cara kita menjalani hidup. Ada orang yang memiliki banyak alasan untuk marah, tetapi memilih tenang. Ada orang yang memiliki banyak alasan untuk menyerah, tetapi memilih bertahan. Ada orang yang memiliki banyak alasan untuk membenci, tetapi memilih memaafkan. Pilihan-pilihan itulah yang membentuk kualitas jiwa. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol cuaca kehidupan. Kadang datang hujan, badai, panas terik, dan malam panjang. Tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu mempersiapkan rumah batinmu menghadapi semuanya. Jika rumah hatimu rapuh, hujan kecil saja bisa membuatmu panik. Jika rumah hatimu kokoh, badai besar pun bisa dilalui dengan sabar. Maka bangunlah rumah batin itu setiap hari. Bangun dengan kesadaran. Bangun dengan doa. Bangun dengan disiplin menjaga pikiran. Bangun dengan kebiasaan baik. Bangun dengan keberanian melepaskan hal yang merusak. Bangun dengan kasih sayang kepada diri sendiri dan sesama. Seringkali orang mencari kebahagiaan ke tempat yang jauh, padahal sumbernya bisa dimulai dari dalam dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa jika memiliki lebih banyak uang, mereka akan tenang. Jika memiliki pasangan sempurna, mereka akan damai. Jika memiliki jabatan tinggi, mereka akan bahagia. Semua itu bisa memberi kenyamanan tertentu, tetapi belum tentu ketenangan. Karena jika hati tetap kotor, rasa cukup tidak akan pernah datang. Satu pencapaian akan segera diganti keinginan baru. Satu kemenangan akan segera diikuti kecemasan baru. Satu pujian akan segera diikuti ketakutan kehilangan pengakuan. Sebaliknya, jika hati bersih, seseorang bisa menikmati hal sederhana dengan penuh syukur. Secangkir air hangat terasa nikmat. Waktu bersama keluarga terasa berharga. Udara pagi terasa menenangkan. Langkah kecil terasa berarti. Inilah kekayaan jiwa. Banyak orang kaya secara materi, tetapi miskin ketenangan. Banyak orang sederhana secara harta, tetapi kaya kedamaian. Maka jangan ukur kesehatan hidup hanya dari apa yang terlihat. Tanyakan juga, apakah hatimu tenang? Apakah tidurmu nyenyak? Apakah kamu mudah tersenyum tanpa dibuat-buat? Apakah kamu masih mampu bersyukur di tengah kekurangan? Apakah kamu masih bisa mendoakan orang lain dengan tulus? Apakah kamu masih punya harapan meski jalan belum jelas? Jika jawabannya ya, berarti di dalam dirimu ada harta yang sangat berharga. Membersihkan hati juga mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu cepat. Di zaman sekarang, banyak orang merasa tertinggal. Mereka melihat orang lain sukses lebih cepat, menikah lebih cepat, kaya lebih cepat, terkenal lebih cepat. Akhirnya mereka memaksa diri berlari tanpa arah. Padahal bunga tidak mekar bersamaan. Ada yang tumbuh cepat, ada yang lambat. Ada yang bersinar muda, ada yang matang belakangan. Ada yang jalannya lurus, ada yang berliku. Membandingkan waktu hidupmu dengan orang lain hanya akan membuat hati gelisah. Tugasmu bukan mengikuti jam orang lain.
Tugasmu adalah setia pada prosesmu sendiri. Saat hati menerima ritme hidupnya, tekanan berkurang. Kamu tidak lagi sibuk mengejar validasi. Kamu fokus bertumbuh. Dan pertumbuhan yang tenang sering lebih kuat daripada keberhasilan yang terburu-buru. Ada kalanya kamu akan jatuh lagi. Emosi muncul lagi. Iri datang lagi. Marah datang lagi. Kecewa datang lagi. Jangan takut. Itu bukan tanda gagal. Itu tanda kamu manusia. Yang penting bukan tidak pernah kotor. Yang penting adalah tahu cara membersihkan diri setiap kali kotor. Seperti pakaian yang dipakai setiap hari perlu dicuci, hati yang dipakai menghadapi kehidupan juga perlu dibersihkan terus-menerus. Maka saat suatu hari kamu merasa berat, jangan panik. Kembali pada kebiasaan sederhana. Diam sejenak. Tarik napas dalam. Kurangi bicara yang tak perlu. Jauhkan diri dari keributan sementara. Tuliskan isi pikiranmu. Berdoalah. Minta maaf jika salah. Maafkan jika terluka. Istirahatlah. Lalu mulai lagi. Tidak ada jalan mulia tanpa pengulangan. Bahkan jiwa yang kuat pun dibentuk dari latihan kecil yang terus dilakukan. Mungkin orang lain tidak melihat perjuangan batinmu. Mereka hanya melihat senyummu. Mereka hanya melihat kamu tampak baik-baik saja. Tetapi kamu tahu betapa kerasnya perjuangan menjaga hati tetap bersih di tengah dunia yang penuh godaan dan tekanan. Dan itu patut dihargai. Jangan remehkan dirimu hanya karena perjuanganmu tidak terlihat. Menahan amarah adalah kekuatan. Memilih jujur saat mudah berbohong adalah keberanian. Memilih sabar saat hati panas adalah kemenangan. Memilih bangkit saat kecewa adalah ketangguhan. Memilih tetap baik saat pernah disakiti adalah kemuliaan. Semua itu mungkin tidak mendapat tepuk tangan manusia, tetapi membentuk jiwa yang luar biasa. Suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena tidak menyerah memperbaiki hati. Kamu akan melihat bahwa banyak keputusan terbaik lahir saat batinmu tenang. Kamu akan sadar bahwa banyak masalah selesai bukan karena dipaksa, tetapi karena kamu cukup tenang untuk menanganinya dengan benar. Kamu akan mengerti bahwa kedamaian bukan sesuatu yang ditemukan di luar, tetapi dibangun di dalam. Maka teruslah merawat hati. Saat pagi, isi dengan niat baik. Saat siang, jaga dengan kesabaran. Saat sore, evaluasi langkahmu. Saat malam, bersihkan dengan maaf dan syukur. Lakukan terus. Sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Karena jiwa yang tenang bukan hasil kebetulan. Ia adalah hasil dari hati yang terus dibersihkan, dijaga, dan diarahkan menuju kebaikan. Dan jika hari ini kamu mendengar pesan ini, mungkin memang sudah waktunya kamu memberi perhatian lebih pada bagian dirimu yang selama ini diam menanggung beban. Rawat hatimu. Karena dari hati yang sehat lahir pikiran yang jernih. Dari pikiran yang jernih lahir keputusan yang tepat. Dari keputusan yang tepat lahir kehidupan yang lebih baik. Dan dari kehidupan yang lebih baik lahir manfaat bagi banyak orang. Semua bisa dimulai dari satu tempat yang sederhana, yaitu hatimu sendiri. Semua bisa dimulai dari satu tempat yang sederhana, yaitu hatimu sendiri. Bukan dari perubahan besar yang menakjubkan. Bukan dari keajaiban yang turun dalam semalam. Bukan dari keadaan yang tiba-tiba sempurna. Tetapi dari keputusan kecil yang mungkin terlihat sepele, namun dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Keputusan untuk tidak menyimpan kebencian terlalu lama. Keputusan untuk bersyukur meski keadaan belum ideal. Keputusan untuk berhenti membandingkan diri. Keputusan untuk menjaga ucapan. Keputusan untuk memperbaiki kesalahan tanpa membenci diri sendiri. Keputusan untuk tetap percaya bahwa hidup masih punya harapan. Seringkali orang menunggu motivasi baru bergerak. Padahal justru saat bergeraklah motivasi datang. Orang menunggu hati tenang baru mulai berubah. Padahal justru saat mulai berubah, hati perlahan menjadi tenang. Jangan tunggu semuanya siap. Jangan tunggu semua luka sembuh. Jangan tunggu semua orang mendukungmu. Jangan tunggu waktu yang sempurna. Mulailah dari kondisi yang ada sekarang. Jika hari ini hatimu masih berat,
mulai dari memaafkan sedikit. Jika pikiranmu masih penuh, mulai dari diam beberapa menit. Jika hidupmu terasa kosong, mulai dari bersyukur atas satu nikmat. Jika langkahmu terasa lambat, mulai dari satu tindakan kecil. Jika dirimu merasa jauh dari ketenangan, mulai dari mendekat kepada Tuhan. Tidak ada langkah kecil yang sia-sia jika dilakukan menuju kebaikan. Mungkin hasilnya belum terlihat hari ini, tetapi seperti benih yang ditanam, perubahan bekerja diam-diam. Akar tumbuh dulu sebelum pohon terlihat. Begitu juga hati. Ia sering sembuh diam-diam sebelum dunia menyadarinya. Jangan menyerah hanya karena belum terasa cepat. Jangan berhenti hanya karena masih jatuh. Jangan putus asa hanya karena perjalanan panjang. Orang yang konsisten membersihkan hati akan menuai ketenangan yang tidak bisa dibeli. Saat banyak orang gelisah, ia tetap tenang. Saat banyak orang iri, ia tetap bersyukur. Saat banyak orang marah, ia tetap sabar. Saat banyak orang kehilangan arah, ia tetap punya pegangan. Itulah kekuatan jiwa yang dibangun dari dalam. Dan ingatlah, hidup ini terlalu singkat jika dihabiskan untuk membawa beban yang seharusnya bisa dilepas. Terlalu berharga jika diisi dengan kebencian yang merusak diri sendiri. Terlalu indah jika dilewati tanpa rasa syukur. Masih ada waktu untuk berubah. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk membersihkan hati. Masih ada waktu untuk memulai hidup yang lebih damai. Tidak peduli berapa usiamu. Tidak peduli berapa kali kamu gagal. Tidak peduli seberapa rumit masa lalumu. Selama kamu masih bernapas, pintu perbaikan masih terbuka. Jadi mulai hari ini, rawat hatimu sebagaimana kamu merawat tubuhmu. Jaga batinmu sebagaimana kamu menjaga penampilanmu. Perhatikan jiwamu sebagaimana kamu mengejar tujuanmu. Karena ketika hati sehat, perjalanan hidup terasa lebih kuat. Ketika hati damai, masalah tidak terasa sebesar dulu. Ketika hati bersih, kebahagiaan lebih mudah singgah. Ketika hati dekat dengan kebaikan, hidup punya arah yang jelas. Semoga setelah mendengar ini, kamu tidak hanya termotivasi sesaat, tetapi benar-benar mengambil langkah nyata untuk memperbaiki dirimu dari dalam. Semoga beban yang selama ini menekan dadamu perlahan diangkat. Semoga luka yang lama tersimpan perlahan disembuhkan. Semoga pikiran yang kusut perlahan dijernihkan. Semoga langkahmu ke depan dipenuhi cahaya dan ketenangan. Dan jika hari ini kamu belum bisa mengubah seluruh hidupmu, tidak apa-apa. Ubahlah satu kebiasaan. Ubahlah satu cara berpikir. Ubahlah satu sikap. Ubahlah satu keputusan. Karena satu perubahan kecil hari ini bisa menjadi awal dari kehidupan baru esok hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Jika naskah ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang terdekat yang mungkin sedang butuh ketenangan dan semangat. Tuliskan di kolom komentar, bagian mana yang paling kamu rasakan hari ini, dan langkah apa yang ingin kamu mulai untuk membersihkan hati. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten motivasi berikutnya yang bisa menguatkan langkah hidupmu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga hati, jaga pikiran, dan terus melangkah menuju hidup yang lebih baik.